Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas metodologi penelitian MEP dengan topik Big Data Analysis pada sesi 25. Selamat mengikuti. Perkembangan teknologi dan informasi, khususnya di era digital, berjalan dengan sangat cepat. Berbicara mengenai data di era digital tak terlepas dari yang namanya big data. Sebagian dari kita mungkin sudah akrab dengan istilah tersebut, tetapi tak sedikit pula yang masih awam dan belum mengetahui jenis serta karakteristik big data. Kita lanjut dengan apa yang dimaksud dengan big data. Secara sederhana, big data dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam jumlah besar dan kompleks serta bertambah seiring waktu. Contoh big data adalah nomor telepon, alamat, dan lainnya. Data saat ini juga beragam bentuk dan rupanya. Misalnya, postingan di media sosial juga bisa menjadi sebuah data. Selain itu, ada juga riwayat perbelanjaan di marketplace sampai dengan data-data yang ada di aplikasi smartphone. Kita lanjut dengan jenis-jenis big data. Jenis big data ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu structured data, semi-structured data, dan unstructured data. Berikut penjelasan mengenai ketiganya. Structured data. Jenis data pertama yaitu structured data yang tersusun dengan baik dan terdefinisikan. Data ini memang mudah dipahami oleh komputer maupun manusia. Data ini juga dapat tersimpan, dianalisis, dan diproses menggunakan format yang baik. Selanjutnya, semi-structured data. Ada semi-structured data. Data ini sebenarnya adalah data terstruktur, tapi tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sebagai data yang terstruktur seperti RDBMS. Contoh data ini adalah dokumen NoSQL yang memiliki kata kunci untuk pemrosesan dan CSV file. Selanjutnya, unstructured data. Jenis big data yang terakhir adalah unstructured data, yakni data yang tidak terstruktur maupun terdefinisikan dengan baik, sehingga lebih sulit untuk ditangani, dipahami, dan dianalisis. Contoh unstructured data adalah data komentar di media sosial, kicauan di Twitter atau X, postingan, dan like. Kita lanjut dengan 10 karakteristik big data. Yang pertama adalah volume. Volume menjadi karakter utama dalam big data. Hal ini tentu bukan menjadi hal yang mengejutkan, sebab lebih dari 90% data hari ini dibuat berdasarkan salinan tahun-tahun sebelumnya. Data yang ada pada hari ini memang mengalami peningkatan cukup signifikan. Misalnya, dalam setiap menit ada sekitar 300 jam video yang diunggah di YouTube. Kedua, velocity. Velocity merupakan kecepatan data yang dibuat, diolah kembali, dan digeneralisasi. Kecepatan ini sangat berpengaruh pada lalu lintas big data. Di sini kita dapat contohkan Google yang mencatat sekitar 40.000 pencarian setiap detiknya. Hal itu juga diakumulasikan akan lebih dari 3,5 miliar pencarian setiap hari. 3. Variety. Karakter data ini merupakan sekumpulan big data yang bervariasi di setiap platform. Ragam data dikelompokkan dalam structured data, semi-structured data, dan unstructured data. Contohnya ada pada media sosial yang menampilkan banyak macam data mulai dari foto, video, formulir hingga filter-filter keunggulan. Dalam urusan bisnis, data ini juga beragam bentuknya, bisa berupa dokumen, tabel, dan sebagainya. 4. Veracity. Veracity merupakan keakuratan data dalam memproses sebuah program. Bayangkan saja, jika banyak data tidak memiliki akurasi tinggi akan menyebabkan error dan dampaknya sangat berarti, misalnya penerapan nama akun di Facebook, Instagram, dan sebagainya. 5. Value. Pada karakter ini, value bisa diartikan sebagai big data dibuat memiliki manfaat bagi pengguna atau orang. Sebagaimana dilansir dari Hotsuite, Instagram Stories,
telah dipakai 500 juta penggunanya per hari. Itu artinya fitur tersebut cukup berpengaruh dan memiliki value tersendiri. 6. Visualization. Karakteristik big data yang satu ini sering menjadi tantangan, yaitu bagaimana memvisualisasikannya. Contohnya, data dalam sebuah peta terdapat bentang alam, koordinat, pepohonan, yang menjadi salah satu gambaran mengenai data yang dapat divisualisasikan. 7. Volatility. Volatility yakni data yang dikumpulkan per hari atau beberapa hari lalu mungkin berbeda dari data yang ada saat ini. Pada intinya, karakteristik ini berkaitan dengan perubahan data yang bisa berdampak pada homogenitas data. 8. Validity. Sekilas karakteristik ini memang hampir sama dengan veracity. Sebuah data yang terkumpul haruslah valid dan relevan sebelum bisa digunakan, khususnya untuk tujuan-tujuan tertentu agar bisa berjalan dengan baik. 9. Vulnerability. Karakteristik big data yang tak kalah penting ialah mengedepankan keamanan. Dalam hal ini, big data harus mampu terlindung dari hal-hal yang tak diinginkan. Misalnya, peretasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. 10. Variability. Hal ini menyangkut perubahan data yang berbeda-beda. Data yang berbeda tersebut bisa berdampak pada karakteristik lainnya, misalnya saja pada proses dan kecepatan transfer data. Demikian akhir dari sesi ini. Sebelum mengakhirinya, bila sesi ini bermanfaat bagi Anda, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih.